Izin Rahmat Cangkolang, saya ingin menanyakan terkait dengan langkah dan strategi Paslon Rahmat dalam rangka menurunkan indeks Gini yang ada di Bondowoso. Bisa diulangi, waktu masih ada, permintaan untuk bisa memperjelas pertanyaan yang disampaikan. Cangkolang, apa langkah dan strategi Paslon Rahmat dalam rangka menurunkan indeks Gini yang ada di Bondowoso? Terima kasih. Waktu masih ada, sudah cukup pertanyaan yang diajukan. Baik, berarti kita bisa riset teman-teman. Gini ya, GINI. Ya baik. Terima kasih. GINI itu terkait dengan kesenjangan. Oleh karena itu saya kira ini tidak bisa ditangani oleh satu langkah, tetapi harus integratif, tematik. Nah, kami mempunyai beberapa kaitan dalam hal ini, terutama terkait jaring pengaman sosial, social safety net. Ini hubungannya dengan Human Development Index dan dengan EPM juga nanti akan ketemu. Nah, sebetulnya dalam konteks ini, misalnya dalam kesehatan kita punya program yang kita sebut sebagai jamin segar. Itu sebetulnya pembahasan dari Universal Health Coverage yang kita ambil, dan Pak Bambang juga pernah menyaksikan kita melakukan itu. Nah, sekaligus nanti mungkin tanggapannya gimana tentang Universal Health Coverage ini. Kemudian yang kedua di pendidikan, ini terkait dengan human resources juga, dengan sumber daya manusia. Kualitas, kemampuan untuk, dan yang terpenting sebetulnya bagaimana Bondowoso ini shifting masuk dari agraris murni ke agribis dan industri. Kita dorong masyarakat masuk ke dalam sana, dan saya kira ini juga harus masuk di dalam kurikulum pendidikan. Tentang kesejahteraan social safety net ini juga mungkin subsidi-subsidi yang bisa kita berikan. Kalau tadi disampaikan terhadap masyarakat tembakau ada subsidi, kita tidak memberi subsidi karena mereka menyumbang besar. Kita akan berikan pupuk gratis kepada petani tembakau. Pupuk gratis tentu ada limitasinya, ada batasnya, kita bisa hitung, kita bisa tata, dan ini harus program yang holistik, karena itu berkah di belakangnya itu ada holistik, sentuhan terpadu, jasmani, rohani, spiritual, material, dan lain sebagainya. Nah, terkait ini kan masalah yang mendasar, besar gitu ya. Jadi tidak bisa kita lakukan sentuhan, kita harus sebut beberapa program dalam konteks ini, dan saya kira itu akan saling menunjang. Sudah cukup? Ya, 2 menit. Mohon untuk tetap tenang Bapak Ibu, mohon untuk tetap tenang. Kita akan melanjutkan dengan kondisi yang paling kondusif untuk bisa memberikan hak kepada masyarakat, mendengarkan dengan jelas apa yang disampaikan oleh para calon Baik, kita. betul sekali. Paslon nomor urut 1 sudah memberikan jawaban. Kita akan memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut 2 sebagai penanya untuk memberikan tanggapan kembali. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih. Saat Anda berbicara. Cangkolang, Rahmat, terkait dengan pernyataan jenengan tadi melakukan dengan jaring pengaman sosial. Ini sebenarnya merupakan langkah-langkah yang hanya sesaat, yang tidak bisa menurunkan indeks Gini secara kontinu. Sebenarnya seperti itu. Itu mungkin tanggapannya. Kemudian juga terkait dengan pupuk gratis untuk tembakau. Apakah mungkin perlu dijelaskan justru berapa banyak yang akan diberikan? Karena ada keterbatasan anggaran yang di DBHCHT untuk pertanian itu sangat kecil. Tapi kalau itu dilakukan, sedangkan masyarakat ini akhirnya nanti lari ke tembakau semua, tentunya anggaran pertama, yang kedua anggaran APBD akan jebol. Kemudian harga tembakau itu akan turun drastis. Itu sebenarnya yang ini akan terjadi oversupply yang ada di masyarakat. Jadi kami mohon tanggapan terkait dengan berapa banyak, karena lahan yang ada di Bondowoso, lahan pertanian, jika diberikan pupuk gratis itu akan lari semuanya ke tembakau semua. Demikian, terima kasih. Baik, sudah cukup. Terima kasih, bisa diriset teman-teman. Dan kami mohon dengan sangat untuk kerjasama dari para pendukung. Kami tidak akan melanjutkan apabila masih terdengar suara-suara. Mohon izin untuk tetap bisa tenang agar
para paslon kita bisa memberikan jawaban dengan maksimal. Berikutnya kami silahkan untuk tanggapan dari paslon nomor urut 1, waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. DBH CTHT, cukai hasil tembakau itu lebih dari 50 miliar. Kita hitung 8.000 hektar. Potensi lahan tembakau. Nah itu tentu ada limitasi-limitasi, ada prasyarat-prasyarat sebagai insentif dan dorongan. Ada portofolio yang hari ini akan kita susun dan ini akan dikerjakan oleh, ini sebetulnya bukan omon-omon ya, tetapi ini adalah simulasi yang sudah dilakukan oleh koalisi untuk membiayai ini. Mereka bekerja dan sudah mensimulasi pembiayaannya. Jadi kenapa saya pegang teks? Karena ini beberapa itu adalah pemikiran hasil elaborasi di lapangan termasuk terkait dengan data. Jadi saya tidak bisa bicara sendiri, kita bicara sistem, kita bicara masukan dari stakeholder dan lain-lain. Tentang social safety net, itu salah satu, tetapi kerentanan itu bisa menyebabkan orang menengah jatuh tiba-tiba menjadi orang miskin. Ini harus disangga resikonya. Karena itu menyangga risiko ini selain UHC misalnya kita berikan bayarkan asuransi untuk gagal panen. Ada di 50 item program kita itu. Lokasi-lokasi yang gagal panen kita asuransikan sehingga mereka dapat tersangga. Memang tidak bisa menaikkan, tapi tidak bisa kita sangga supaya tidak turun drastis. Menaikkan ini dengan upaya lain. Baik, makasih.